Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan berikan edukasi sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA saya, bertanya tentang memilih benda bertuah yang bagus itu yang bagaimana. Begini ya saudaraku ya, untuk memilih benda bertuah itu yang bagus buat pemiliknya, yang penting itu cocok di hati saudaraku, yang penting mantep. Di situ saudaraku intinya. Karena apa saudaraku ya? Karena orang itu terkadang berbeda-beda saudaraku. Kalau orangnya istilahnya pemahar itu kan terkadang meskipun dipilihkan benda yang bagus, namun kalau hatinya nggak sreg kan ya itu tadi. Ada yang mau, ada juga yang tidak. Beda kalau sama murid-murid saya saudaraku. Kalau murid saya asal benda bertuahnya saya bilang bagus, ya sudah saudaraku. Tidak ada bahasanya komplain, itu tidak ada. Namun kalau pemahar kan itu tadi. Namun yang jelas ya saudaraku ya, yang penting cocok di hati saudaraku. Itu udah cukup. Kalau memilih benda bertuah, barang peninggalan itu asal kita sreg di hati, mantep, sudah. Seperti itu. Dan benda bertuah barang peninggalan saudaraku ya, itu bagian dari budaya, dan itu kita wajib untuk melestarikan. Karena zaman dulu ya saudaraku ya, para wali songo itu kan ya punya keris, contoh seperti Sunan Kalijaga itu juga punya keris, punya rombi Utang Gundil Kesumo itu saudaraku ya, Utang Gundil Onto Kesumo. Dan Sunan Kudus juga punya keris Brongot Setan Kober, kan seperti itu. Jadi itu bagian dari budaya, jangan sedikit-sedikit bilang musyrik. Orang seperti itu tidak paham budaya, ya akhirnya seperti itu saudaraku. Orang yang tidak paham budaya, ilmunya juga tidak sampai, akhirnya mentah bahasanya, mau orang mateng lah bahasanya kalau orang Jawa. Makanya sedikit-sedikit di situ saudaraku. Dan orang-orang seperti itu kalau gantian dibilang musyrik nanti ya marah juga saudaraku. Marah dia. Oh, dulu ada orang yang merasa sok seperti itu ya saudaraku ya, merasa ngajinya lebih pintar, dia merasa sok. Itu tak samakan sama iblis saja orangnya marah. Saking jengkelnya saya itu pernah saudaraku debat seperti itu. Orang itu merasa ngajinya lebih hebat daripada orang lain, ya merasa seperti itu. Dan saya bilang itu iblis itu ngajinya lebih pintar, ilmunya lebih berilmu daripada Jibril. Namun masuk neraka juga ya karena itu tadi, merasa sok. Seperti itu saudaraku. Dan akhirnya orang itu ya diem. Karena sebenarnya begini ya saudaraku, itu tadi benda bertuah itu bagian dari budaya. Kita sebagai generasi muda ya wajib melestarikan. Seperti itu. Dan benda-benda bertuah itu ya sebagai sarana atau media. Karena manusia itu kan diwajibkan buat ikhtiar saudaraku, buat berusaha. Yang penting intinya buat kebaikan. Kalau ditanya soal kita memintanya juga sama Allah saudaraku. Cuma orang-orang itu tadi yang dikit-dikit bilang syirik itu tadi yang tidak pas. Apa dia kira sendiri dia itu yang punya Allah? Seperti itu. Kalau ada orang seperti itu, dibiarin saja saudaraku.
dibiarin saja. Ya itu tadi, seandainya kadang kita nasihati, ya seperti itu. Orang seperti itu kan kepengen menang sendiri. Setahu saya seperti itu sebenarnya, Saudara. Orang seperti itu kepengen menang sendiri, kepengen cari sensasi sendiri, kepengen cari pengaruh sendiri, tanpa memahami apa yang itu tadi dia ucapkan, Saudaraku. Intinya yaitu tadi ya, Saudaraku, ya benda bertuah itu buat sarana atau buat sekedar buat media, semua itu ya karena Allah, karena kita itu ya memohonnya juga sama Allah, Saudaraku. Karena apa ya? Karena leluhur kita seperti itu juga. Itu tadi contohnya wali-wali, orang-orang hebat zaman dulu seperti itu, Saudaraku. Cuma orang-orang yaitu tadi yang tidak pas, Saudaraku, ya. Namun kalau benda bertuah, Saudaraku, ya, kelebihan benda bertuah barang peninggalan zaman dulu itu rata-rata terbuktinya ya pas di saat ada peperangan, Saudaraku. Dipakai buat perang, zaman-zaman dulu kan melawan penjajah-penjajah. Akhirnya ya itu tadi, terhindar dari peluru, mungkin ditembak tidak mempan, kan bahasanya selamat. Ya seperti itu, buat media seperti itu. Kalau orang sekarang kan beda ya, Saudaraku, ya. Benda bertuah pengen dites-tes seperti itu. Kalau orang sekarang, kalau zaman dulu itu tidak. Saya memahami juga zaman dulu itu, yang penting barangnya saya teliti, barangnya bener asli ori kuno, barang peninggalan, sudah, Saudaraku. Dan sekarang ada yang mahari dari saya benda bertuah minta dites, ya sekedar ya, Saudaraku, saya sekedar apa yang membuktikan saja sebenarnya. Meskipun kadang saya tes langsung ke orang, saya sayat atau saya bacok, itu ya itu tadi sekedar ya pembuktian lah bahasanya. Dan zaman dulu juga, Saudaraku, ya, kalau kita belajar ilmu dari guru-guru sesepuh itu ya paling kita langsung diisi sama beliaunya, habis itu suruh puasa, ya sudah, Saudaraku, habis itu sudah. Kalau zaman sekarang kan beda, Saudaraku. Pengen belajar ilmu diajari, habis puasa minta dites. Kalau zaman dulu tidak seperti itu, Saudaraku. Bedanya orang dahulu dan orang sekarang itu di situ. Namun yang penting ya, Saudaraku, ya, dari semua benda bertuah, ilmu atau jenis-jenis kanuragan lah intinya, itu gunakanlah semestinya, Saudaraku, ya. Gunakan dalam kebaikan, untuk istilahnya menolong orang lain, atau bisa juga buat perisai diri. Pesan saya, gunakanlah untuk kebaikan ya, Saudaraku, ya, biar lebih bermanfaat dan buat peninggalan ke anak cucu. Kurang lebihnya seperti itu saja ya, Saudaraku, edukasinya. Semoga lebih bermanfaat. Cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu. Salam hormat saya, Gus Edi.